adanya kekuatan politik besar yang melampaui Golkar dan melampaui segala-galanya. Siapakah itu? Mari kita cari bersama. Ini undang-undang ITE belum direvisi soalnya. Ai. Dulu kita julukin si paling lambe politik, tapi sekarang kayaknya dia emang iman politiknya paling kuat sih. Kita julukin si paling iman politik, Mas Adi Praitno. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah Silvia, thank you ya. Iya dong, kamu nih pertama kalinya loh, narsum pertama Oh yang kita iya? undang kedua kalinya di Kok si bisa paling. begitu? Kok bisa begitu? Ya karena ini banyak isu politik yang memanggil untuk dibedah secara iman politik ya. Jadi iman politik itu istilah yang paling sering dikeluarkan oleh Mas Adi, Iya. signature-nya itu. Oke, Mas Adi kita undang lagi karena ini sudah mendekati pilkada. Ya. Dan sepertinya banyak kejutan yang terjadi ya, meskipun pilkadanya belum dimulai, calon-calonnya belum resmi ditetapkan oleh KPU, tapi sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang butuh diimani. Mas Adi, so far apa yang paling mengejutkan? Peristiwa politik yang paling mengejutkan jelang pilkada. Ya tentu soal pernyataan pengunduran diri dari Pak Erlangga Hartarto ya. Ini tentu ada kaitannya dengan pilkada. Kalau itu kita ukur dengan pembicaraan-pembicaraan publik. Kemudian juga soal bagaimana ada istilah Kim Plus. Ini kan iman politiknya nggak solid nih. Dulu Kim ini mengatakan bahwa mereka akan mencoba untuk menjaga soliditas mereka di 545 kabupaten, kota, dan provinsi untuk tetap solid. Tapi sepertinya di Kimnya pun juga nggak solid. Karena di berbagai tempat satu sama lain saling berhadapan. Di Banten kan terjadi perang saudara per hari ini ya. Antara jagoan Gerindra dengan jagoan Golkar. Airin Golkar, Andra Soni Gerindra. Sangat mungkin head to head. Tapi dengan pergantian ketua umum Golkar yang baru, bukan tidak mungkin ini. Akan kembali sama-sama Kim. Entah siapa yang jadi wakil, entah siapa yang akan jadi calon gubernur. Nah itu nanti bisa diatur-atur barang. Seperti di Jakarta. Masa sih bisa diatur-atur? Ya buktinya di Jakarta kan bisa itu diatur-atur barang. Yang plus, 3 partai itu ternyata juga menunjukkan bagaimana iman politiknya perlahan mulai luntur. Ada yang memang berkoalisi sebagai bagian untuk menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, akses terhadap kekuasaan ada. Tapi ada juga yang memang memberikan dukungan tanpa syarat dan lillahi ta'ala. Nasdem kalau tidak salah, memberikan satu statement, memberikan dukungan ke Prabowo, tak berharap menteri apapun. Bagi saya mantap dong. Artinya apa? Dukungannya murni dan tulus. Tinggal kita uji sejauh mana ketulusan itu berlanjut, setahunkah, 2 tahunkah, atau sampai 5 tahun. Karena memang kecenderungan koalisi itu cuma satu keinginannya, akses terhadap kekuasaan. Jadi menteri, jadi pembantunya presiden, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini yang menurut saya memang kejutan-kejutan yang saya kira menjadi sesuatu yang sering diperbincangkan. Kim Plus ini dikhawatirkan akan berdampak secara signifikan pada pilkada. Apa? Lahirnya kotak kosong. Oke, ada banyak sepertinya ya Mas Adi. Terima kasih sudah kasih teasernya. Kalau di TV kita biasanya menyebut itu teaser-teaser nih. Nah Gitu sekarang ya. kita bedah satu persatu. Oke. Tadi Mas Adi mengatakan yang mengejutkan pertama itu adalah mundurnya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Kenapa ini menjadi mengejutkan? Apakah karena Erlangga Hartarto sebetulnya sedang berada dalam puncak kejayaannya? Dia adalah ketua umum dari sebuah partai besar, peringkat 2 di pemilu nasional kita. Kemudian juga ketua umum yang menjadi Menko, dikenal sebagai pembantu presiden yang dekat dengan Pak Jokowi. Tapi kenapa akhirnya Erlangga mundur juga? Ya ada kondisi yang tidak normal sebenarnya. Erlangga kalau kita mendengar statement-statementnya, begitupun dengan elit-elit Golkar yang penuh sanjung puji dengan Erlangga ya, prestasi politik baik sebagai ketum ataupun Menko, ini lebih tebal sebenarnya Erlangga itu layak untuk memimpin Golkar untuk yang kesekian kalinya. Bukan justru mundur secara lillahi ta'ala itu. Loh nggak ada angin, nggak ada hujan. Kan orang menggunakan begitu banyak unit analisa. Orang mundur dari posisi ketua umum pasti ditanya satu-satu. Apakah karena prestasi yang jelek? Enggak juga kan, dipuji-puji nyatanya nih Pak Erlangga. Apakah karena faktor kesehatan? Enggak juga, orangnya sehat.
Ditelusuri begitu panjang, ternyata ketemu tuh pada persoalan lama, di mana Pak Erlangga selalu dikait-kaitkan dengan persoalan hukum. Nah, itu yang dianggap setruman mungkin ya. Dia khawatirkan menjadi celah ketika ada orang, kekuatan politik yang kita sebut besar, mencoba untuk mengintervensi bagaimana kekuatan politik Golkar di masa yang akan datang. Intervensinya buat apa, Mas Adi? Golkar ini partai besar, Ah. Sylvia. Partai pemenang pileg kedua di 2024. Suaranya naik secara signifikan, 102 kursi atau setara dengan 15,3%. Itu ya tipis lah bedanya dengan PDIP. Jadi siapapun yang mampu mengendalikan Golkar untuk di masa yang akan datang, ini equal dengan PDIP, ini equal dengan Gerindra sebagai pemenang Pilpres. Jadi intensinya begitu. Dan yang bisa melakukan itu ke Golkar adalah Kekuatan besar itu. Nanti kita lihat kekuatan besar itu bagi saya Sylvia, kalau yang masuk struktur dalam komposisi kepengurusan Golkar itu adalah orang yang memang warawiri di Golkar gitu ya. Seperti Doli, kemudian AGK, ada Bahlil, ada Aceh Hasan Sadili, ada Mutia Hafiz, Nurul Alifin. Orang nggak ada soal. Tapi dicek nanti apa betul di Munaslup itu memang ada perubahan yang signifikan di ADRT yang mengakomodir pihak-pihak eksternal. Nah itu mungkin salah satu yang bisa kita jadikan sebagai acuan bagaimana Golkar membuka pintu seluas-luasnya bagi outsider, bagi pihak luar yang selama ini bukan Golkar, untuk bagaimana menjadikan Golkar sebagai instrumen kepentingan politiknya di masa yang akan datang. Jadi di Munaslup kita akan mengonfirmasi Betul. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dari dugaan-dugaan itu Dugaan ya. karena memang kan bocorannya sudah sering kita dengar. Hmm. Nanti di Munaslup, barrier yang selama ini menjadi tembok pihak-pihak luar tak boleh menjadi bagian dari Golkar akan dibuka semuanya. Jadi ini semacam pasar bebas nanti di pengurus Golkar itu. Kan ujiannya di situ nanti Golkar. Khawatir ada geseran, yaitu pengurus-pengurus lama yang sangat ideologis dan cukup mengakar dengan orang-orang baru yang kemudian dia punya pengalaman kekuasaan yang cukup panjang dan dia akan mengendalikan ketua umum yang baru. Kan itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh publik yang melihat dari jauh. Tinggal nanti kita cek apakah Golkar baik-baik saja ataukah memang begitu banyak akan memasukkan unsur-unsur yang lain. Per hari ini kok kita lihat gonjang-ganjing untuk mencari pengganti Pak Erlangga itu nyaris tidak ada ya di tubuh Golkar, Mas Adi. Beda nih dari yang sebelum-sebelumnya ya, kalau ada pertarungan selalu ada rivalitas ya antara calon ketua umum Golkar. Tapi yang sekarang kayaknya adem ayem saja, bahkan kita sudah mendengar bahwa AGK itu menyatakan diri tidak akan maju sebagai calon ketua umum Golkar. Ya, Ada apa di balik kesulitan Golkar ini? sorry to say ya, semoga saya tidak salah dan tidak bikin sebal kawan-kawan di Golkar. Ini mirip-mirip mau pergantian ketua majelis taklim lah kira-kira begitu. Terlampau sepoi-sepoi ini tak ada anginnya. Padahal kita tahu kalau pergantian ketua umum Golkar ini kan badai dan praharanya luar biasa. Bahkan melahirkan friksi yang saya kira cukup bisa menimbulkan efek dan perpecahan di internal Golkar. Prabowo itu apapun judulnya pernah di Golkar dan bikin bikin partai politik namanya Gerindra. Dulu Pak Surya Paloh juga karena gejolak internal gitu ya, kemudian keluar bikin Nasdem. Ada Pak Wiranto karena gejolak internal dan friksi-friksi yang mengeras kemudian bikin Hanura dan seterusnya. Itu saking hebatnya untuk menjadi nomor satu di Golkar. Dan yang bertanding biasanya adalah para dewa-dewa politik ini. Bagaimana pertandingan misalnya antara Pak Akbar Tanjung dengan Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri dengan Pak Surya Paloh, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak gampang untuk menjadi nomor satu di Golkar itu. Kalau pada hari ini tiba-tiba pergantian untuk jadi orang nomor satu di Golkar, tiba-tiba sepi, sunyi, senyap, pasti itulah yang kita yakini sebagai adanya kekuatan politik besar yang melampaui Golkar dan melampaui segala-galanya. Siapakah itu? Mari kita cari bersama. Ini undang-undang ITE belum direvisi soalnya. Nggak mau panjang kita ini urusan. Ya udah, aku nggak tanya lebih jelas lagi Iya. siapa maksud Mas Adi ya, meskipun kayaknya sudah banyak yang bisa menebak begitu ya, Mas Adi. Tapi kenapa lewat Bahlil? Per hari ini kan kita dengar Bahlil ini sosok yang mencuat sebagai kandidat terkuat ketua umum Golkar. Bahlil ya meskipun memang pernah ya menjadi bendahara di DPD 1 Provinsi Golkar, Provinsi Papua. Papua. Ya, untuk Golkar.
Tapi kan Bahlil selama ini rekam jejaknya itu lebih dikenal sebagai menterinya Pak Jokowi, pembantunya presiden. Kenapa harus Bahlil? Ya kan sebenarnya Bahlil ini sejak lama dikaitkan dengan soal kemungkinannya untuk menjadi ketua umum Golkar. Sejak tahun lalu ketika ada isu Munaslup, nama Bahlil muncul. Dan bahkan nyaris tak pernah ada nama lain selain Pak Bahlil. Jadi kalau ada pergantian Golkar sebelum waktunya, Pak Bahlil lah yang muncul selalu mencuat kan. Bahkan per hari ini pun yang paling menguat kalau kita mendengar bocoran-bocoran media, ya adalah Pak Bahlil nyaris tanpa lawan tanding. Dulu kalau ada Munaslup atau Munas dipercepat maka PLT-nya AGK, ketua umumnya adalah Bahlil. Yang satu udah kejadian, PLT-nya AGK tinggal nunggu nih Pak Bahlil jadi ketua umum. Per hari ini tanda-tanda mengarah ke hal itu kan muncul signifikan. Dulu senior-senior Golkar mempersoalkan posisi Pak Bahlil, mempersoalkan apakah pernah jadi pengurus atau tidak, apakah pernah memenuhi syarat administratif atau tidak untuk jadi ketum. Sehari 2 hari ini mengatakan bahwa Bahlil memenuhi syarat, Hmm. sudah bisa menjadi ketua umum. Dan satu persatu tak ada kandidat yang ingin maju sebagai ketua umum kecuali Bahlil, Menteri Investasi yang saya kira cukup luar biasa. Dan orang juga tahu Hmm. Pak Bahlil ya merupakan salah satu menteri yang paling dekat dengan kekuasaan saat ini. Publik juga tahu bahwa dalam tradisi kekuasaan politik di Golkar, orang nomor satu adalah mereka yang memang cukup lengket dan 11-12 dengan kekuasaan. Dan pada saat yang bersamaan sebenarnya Sylvia, pergantian ketua umum di Golkar, penuh gejolak dan hentakan itu hal-hal lumrah sebenarnya. Kalau tiba-tiba Pak Erlangga yang mestinya Desember itu harus munas, sekarang mundur, bagi saya nggak ada soal. Sepanjang itu dinamika internal, Hmm. untuk kepentingan Golkar untuk melakukan peremajaan. Hmm. Karena apapun Golkar ini ketika dipimpin oleh Pak Erlangga, ini kan relatif agak lama dibandingkan dengan ketua umum Golkar yang lainnya. Kalau Hmm. tidak salah, sejak 2017 Ya. sampai saat ini, Pak Erlangga ini kan udah hampir 7 tahun. Nah, Wajar kalau kemudian ingin ada regenerasi dan peremajaan kepemimpinan yang sebenarnya dirisaukan oleh kalangan-kalangan aktivis, mungkin juga oleh Golkar. Jangan sampai ada upaya-upaya dari pihak eksternal yang juga ingin menjadi bagian dari Golkar dan kemudian mengendalikan untuk kepentingan politik jangka nah, panjang.